Selamat siang, perkenalkan saya Septi Butar-Butar dengan NIM 220241110 dari kelas reguler C Stambuk 2020, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, Bapak Dr. Samsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang sudah saya unduh, yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Paragraf Narasi Siswa Kelas 82 SMP Negeri 2 Tanete, Rilau, Kabupaten Baru melalui pengintegrasian metode Journalist Questions yang disusun oleh Ikhwanuddin, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Poin yang pertama adalah apa yang dilakukan peneliti sampai merumuskan masalah PTK. Yang kedua, apakah peneliti cermat memilih teori sebagai landasan melakukan penelitian. Yang ketiga, instrumen apa yang digunakan si peneliti dalam mengumpulkan data. Yang keempat, bagaimana proses pelaksanaan tindakan di setiap siklus, apakah ada perbedaan. Dan yang kelima, bagaimana cara si peneliti menganalisis data. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu poin yang sudah saya sebutkan tadi. Poin yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai merumuskan masalah PTK? Nah, peneliti melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Tanete Rilau, Kabupaten Baru, yaitu pada tanggal 20 Juni 2013. Diperoleh keterangan bahwa dari nilai KKM yang ditetapkan yaitu 65. Siswa yang tuntas hanya 45% atau 9 orang tanpa remedial, dan 55% atau 11 orang lainnya melaksanakan remedial terlebih dahulu, baru mencapai ketuntasan. Faktor penyebabnya adalah siswa-siswa di sekolah ini, yaitu salah satunya kelas 8, menghadapi kesulitan dalam menemukan ide-ide yang akan ditulis. Hal ini menjadikan kendala dalam pembelajaran menulis, sehingga pembelajaran menulis bisa dikatakan belum berhasil dilaksanakan di sekolah ini. Jadi, akar permasalahannya adalah bagaimana memperoleh ide-ide tersebut. Siswa tidak tahu bagaimana memulai dan menyusun ide-ide untuk menulis. Salah satu cara untuk menemukan ide adalah dengan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini dengan sering kita sebut dengan 5W tambah 1H. Ini, yaitu adalah who artinya siapa, what artinya apa, when artinya kapan, where artinya di mana, why artinya mengapa, dan how artinya bagaimana. Ini bisa digunakan sebagai langkah dalam memulai tulisan. Nah, berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian tindakan kelas dengan mengintegrasikan metode journalist questions dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Tanete Rilau, Kabupaten Baru. Dalam penelitian ini, penulis pun merumuskan, penulis hanya membatasi pada menulis paragraf narasi saja. Nah, penulis pun merumuskan masalah dalam PTK ini, yaitu bagaimanakah pengintegrasian metode journalist questions dapat meningkatkan kemampuan menulis paragraf narasi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Tanete Rilau, Kabupaten Baru. Lalu untuk poin yang kedua adalah apakah peneliti cermat memilih teori sebagai landasan melakukan PTK? Dalam segi pemilihan teori bisa dikatakan masih dalam lingkup cukup bagus. Peneliti mencantumkan hasil penelitian yang relevan dengan penelitiannya ini, sehingga dapat sebagai acuan dalam penyusunan teori dalam PTK ini. Teori dalam PTK ini sesuai dengan cakupan yang diteliti oleh si peneliti, yaitu mengenai kegiatan menulis paragraf narasi dengan metode journalist questions. Teori dalam PTK ini saya katakan masih dalam lingkup cukup bagus, karena penelitian ini dilakukan pada tahun 2014, tetapi referensi dari teori yang dipaparkan atau saya lihat di dalam proposal banyak dicantumkan atau diambil oleh si peneliti, referensinya itu masih dari tahun yang sudah lama. Ya, walaupun memang demikian, tidak seluruh referensinya
dari tahun yang sudah lama. Ada juga mengambil referensi 5-10 tahun sebelum 2014. Nah, ada baiknya peneliti mengambil referensi untuk teorinya itu dari 5-10 tahun sebelum tahun penyusunan proposal itu. Lalu untuk poin yang ketiga adalah instrumen apa yang digunakan si peneliti dalam pengumpulan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam PTK ini berupa instrumen tes dan non-tes. Instrumen tes berupa soal yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang penguasaan siswa setelah proses pembelajaran. Nah, instrumen non-tes atau observasi menggunakan lembar observasi yang digunakan untuk mengetahui data tentang keaktifan dan perhatian siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar serta aktivitas mengajar guru. Nah, di sini saya akan tampilkan instrumen yang digunakan si peneliti. Di sini peneliti mencantumkan ada bentuk tes atau bentuk soal, yaitu soalnya ini soal untuk ada tes siklus 1 dan siklus 2. Nah, di sini juga peneliti mencantumkan pedoman observasi aktivitas guru dalam pembelajaran. Dan dicantumkan juga pedoman observasi aktivitas belajar siswa. Nah, selanjutnya adalah poin yang keempat. Bagaimana proses pelaksanaan tindakan di setiap siklus? Pada pelaksanaan tindakan dalam PTK ini dilakukan dalam siklus, yaitu kegiatan siklus 1 dan siklus 2. Setiap siklus dilaksanakan masing-masing 2 kali pertemuan, dan prosedur kegiatan pada siklus 1 dan 2 adalah sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja pelaksanaan tindakan yang dilakukan di setiap siklus. Yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memperkenalkan metode pembelajaran journalist questions yang akan digunakan dalam belajar. Yang kedua itu, mengarahkan siswa untuk memahami materi sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada siswa sehingga timbul rasa keingintahuan dan minat siswa untuk menulis paragraf narasi. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa bertanya tentang materi yang belum dimengerti. Kelima, mengaktifkan siswa dalam berlatih mengerjakan soal latihan LKS yang diberikan guru. Yang keenam, mengaktifkan siswa untuk berani maju ke depan kelas untuk memaparkan hasil pekerjaannya. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa lainnya untuk menanggapi jawaban dari teman. Yang kedelapan, mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan dari materi yang dibahas. Yang kesembilan, memberikan tugas pekerjaan rumah atau PR setiap akhir pembelajaran. Yang ke-10, selama proses belajar mengajar berlangsung, siswa tetap diawasi, dikontrol, dan diarahkan, serta diberi bimbingan secara langsung bagi siswa yang mengalami kesulitan. Yang ke-11 adalah lembar jawaban dari para siswa diperiksa kemudian dikembalikan. Nah, pada siklus pertama itu, tiap pertemuannya itu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa siswa yang masih bersifat pasif dan tidak memperhatikan pelajaran. Misalnya hanya duduk diam maupun yang melakukan kegiatan lain seperti mengganggu temannya. Ini terjadi karena pada siklus 1, guru masih kurang memotivasi siswa sehingga masih banyak yang melakukan kegiatan lain pada saat pelajaran berlangsung. Sehingga peneliti masih merasa perlu adanya tindakan baru untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Dari analisis data disimpulkan bahwa pembelajaran siklus 1 dapat dilanjutkan ke siklus berikutnya. Nah, untuk siklus berikutnya lebih ditekankan pada hal guru lebih memotivasi siswa. Nah, untuk aktivitas guru pada siklus 2 ini dinilai sudah maksimal dan memadai, di mana hampir semua komponen yang diamati telah dilaksanakan dengan maksimal oleh guru, di mana indikator dan dinilai rata-rata dikategorikan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran dengan pengintegrasian metode journalist questions dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Nah, setelah dilaksanakannya dua siklus ini, dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus 1 adalah sebesar 65,20. Jika dikategorikan dalam skala penilaian berada pada kategori sedang secara klasikal. Namun secara individu telah ada 10 orang siswa yang mencapai batas lulus dari 25 siswa kelas 8. Adapun siklus 1 ke siklus 2 mengalami peningkatan hasil belajar dengan skor rata-rata 78,80 dengan kategori tinggi secara klasikal. Namun secara individu masih ada 3 orang siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Yang kedua, terjadi peningkatan frekuensi keaktifan dan peningkatan keterampilan menulis siswa selama proses pembelajaran dari siklus 1 dan siklus 2, yakni rata-rata murid di akhir siklus 78,80 ini sesuai dengan indikator yang direncanakan dari keterampilan menulis paragraf narasi. Nah, poin yang terakhir yang kelima adalah cara si peneliti menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data aspek guru dan aspek siswa. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran, sedangkan data kuantitatif digunakan untuk melihat hasil belajar siswa melalui penggunaan metode journalist questions dalam pembelajaran. Nah, data kualitatif ini dilihat dari lembar observasi yang diberikan kepada lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Nah, untuk data kuantitatifnya dilihat dari hasil belajar siswa yang melalui soal yang diberikan si peneliti terhadap siswa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi proposal penelitian tindakan kelas yang sudah saya unduh. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.